Governor of Bali, welcome. It is so nice to have you here at Transforming Transportation. Very briefly, the level of decisions that you have to make as the Governor of Bali. So we know that you are truly a high-level decision maker. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali. Saya dipilih menjadi gubernur pada tanggal 5 September 2018 untuk periode pertama 5 tahun dan akan berakhir pada 5 September tahun 2023 ini untuk periode pertama. Sebagai gubernur, saya sangat memahami karakteristik, kemudian potensi serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Bali sebagai suatu pulau yang memiliki alam yang sangat indah, budaya yang sangat kaya, unik dan unggul, serta keramah tamahan masyarakat. Dan keunggulan Bali adalah di bidang budaya, karena itu segala aspek pembangunan di Bali harus mengedepankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta semuanya harus harmonis terhadap alam manusia dan kebudayaan Bali, termasuk transportasi. Demikian. Governor, I'm thinking about for you in Bali, something that was a shock that you had to scramble to be ready for, that has nothing to do with COVID-19. Nothing to do with the pandemic, something different. Bali merupakan salah satu dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Bali selain harus mengembangkan fasilitas transportasi dan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat domestik, adalah juga ditujukan untuk melayani wisatawan, karena Bali merupakan tujuan destinasi wisata utama dunia. Tapi infrastruktur yang kami bangun itu meliputi infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi yang menjangkau wilayah Bali dari semua kabupaten kota yang ada di Bali. Kemudian mengenai transportasi yang kami kembangkan sejalan dengan nilai kearifan lokal Sadkerti dengan visi Nangun Sadkerti Loka Bali, maka transportasi yang dibangun tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan layanan untuk masyarakat domestik maupun juga wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara, tapi yang penting bagi kami adalah transportasi yang tidak menimbulkan polusi untuk udara, karena udara bisa kotor akibat transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil. Karena itu kami di Bali menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan. Yang pertama adalah sistem pertanian organik yang tidak lagi menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Kemudian juga menerapkan kebijakan energi bersih dari hulu sampai hilir, mengembangkan kebijakan transportasi ramah lingkungan, yaitu transportasi berbasis baterai. Diutamakan zona-zona yang menjadi zona daerah wisata seperti di Kuta, Sanur, Ubud, dan Nusa Penida menjadi prioritas kami untuk menerapkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Ini yang kami jalankan, dan selain untuk menjaga agar alam ini bersih dan hidup kita sehat, yang utama adalah diantaranya membuat daya saing pariwisata Bali itu akan berkualitas dan naik kelas. Governor, I would really love some insight into how you plan ahead for resilient transport for the residents of Bali. How do you do that? Pertama, untuk transportasi, infrastruktur yang harus bagus. Saat ini saya sedang dalam 4 tahun membangun infrastruktur darat, laut, udara.
meningkatkan kapasitas dan kualitasnya. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kemudian membangun 3 pelabuhan sekaligus berstandar internasional untuk mengkoneksi antara Bali darat dengan Bali kepulauan. Dan kemudian yang ketiga juga meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan darat, jalan yang mempermudah akses antar wilayah yang ada di Bali. Dan saat ini peningkatan kapasitas infrastruktur di Bali sudah naik pesat untuk mendukung mobilitas penduduk maupun juga untuk pariwisata dalam jangka panjang, termasuk sudah dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan G20 tahun 2022 yang lalu. Mengenai transportasi, saya harus merubah mindset dan perilaku masyarakat Bali untuk bertransformasi dari penggunaan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik yang lebih efektif dan lebih efisien. Ini yang kami sedang giatkan karena saat ini masyarakat Bali dari 4.300.000 jumlah penduduknya, 1 juta lebih itu menggunakan kendaraan sepeda motor. Dan tidak saja mengakibatkan kemacetan, tapi membuat polusi udara. Oleh karena itu, transportasi yang kami kembangkan ke depan ini adalah dan mulai berlaku adalah transformasi dengan menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sesuai dengan keputusan G20 di Bali bulan November 2022 yang lalu. Dan kami meyakini bahwa masyarakat Bali sangat mudah untuk diajak berdiskusi untuk merubah mindset dan perilaku di dalam hal bertransformasi dari kendaraan konvensional ke kendaraan yang elektrik atau berbasis baterai. Ini yang harus kami lakukan sekaligus untuk menjaga alam Bali ini tetap bersih serta meningkatkan daya saing, kapasitas dan ketahanan transportasi agar Bali ke depan pada tahun 2045 target kami Bali net zero emission sudah tercapai. Transport yang paling disukai oleh masyarakat adalah darat, dan karena itu kami sedang merencanakan transportasi yang untuk publik berskala besar yaitu LRT. Kami telah memiliki regulasi dan rencana aksi yang digunakan untuk mendorong masyarakat mulai dari para pegawai pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota untuk mendorong kendaraan listrik. Dan kemudian kami mendorong para generasi muda, anak-anak siswa SMP, SMA, mahasiswa untuk menggunakan kendaraan listrik yang ramah lingkungan ini dan biaya operasional serta perawatannya jauh lebih murah, serta yang utama tidak menimbulkan polusi udara. Hi, speaking about the expensive investment, there's a question about the active mobility, which is generally known as more free modes of transport. How do you think this active mobility, biking and walking, can play a vital role to access public transport and make the transport system more resilient? Another question to the governor of Bali, that we know that you already have a transport system in your city, and what you can do to improve the services such as frequency and route coverage. How can you better serve the tourist within Bali, lovely place? Bali itu ada 8 kabupaten 1 kota yang merupakan daerah wisata dengan pengunjungnya cukup banyak. Itu adalah Kabupaten Badung, Kota Denpasar, kemudian Kabupaten Gianyar, dan mengimbas ke Kabupaten Tabanan. Hanya ada 4 wilayah. Di wilayah ini pertama kami sudah melayani transportasi dengan bus untuk publik yang ramah lingkungan. Untuk
melayani dari titik ke titik di wilayah pariwisata. Sudah kami siapkan. Kemudian yang berikut sekarang kami sedang rancang itu adalah transportasi darat berupa kereta api dengan LRT dari wilayah Kute kemudian ke sentral parkir menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kemudian akan dikonek ke wilayah Sanur dan Ubud. Dan saat ini sesungguhnya dari sisi transportasi kami tidak menghadapi masalah serius. Hanya kami perlu meningkatkan kualitas dan kapasitas untuk menghadapi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali. Di luar itu kami tidak ada masalah. Dan yang selain transportasi juga kami harus menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu masalah sampah, kemudian air bersih, serta ekosistem yang lebih sehat. Ini yang sedang kami kerjakan secara serius dengan pemerintah Kabupaten Kota se-Bali, termasuk dukungan dari pemerintah pusat. Mengenai infrastruktur dan transportasi, kami lebih banyak mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan untuk ke depan kami membutuhkan format skema kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, termasuk melibatkan lembaga-lembaga internasional. Pertama adalah menyadarkan kepada masyarakat tentang perlunya transportasi yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan, yang tidak membuat udara ini terkena polusi. Yang kedua adalah menyadarkan masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan yang transportasi yang sifatnya publik yang senang kami rancang. Sehingga dengan demikian untuk masyarakat domestik Bali dan untuk pariwisata itu akan menjadi lebih tangguh dan sustainable. Governor Vali, Fidelza, Victoria, Francoise, Aaron, thank you for sharing your expertise and your experience for us today. And that is the end of Plenary 4.